bekerja nih. Iya, kerja. Bekerja yang harusnya misalnya dapat bonus nih. Ah, Taunya bonusnya diundur gitu. Misal, ya. coba deh untuk ya udah ikhlas aja dulu, bersyukur. Nanti siapa tahu bonusnya cair ada lagi dari yang lain. Kalau misalnya ngeluh, capek doang. Iya, nggak dapat dari yang lain. Maksudnya bisa jadi karena lu ngeluh kayak, oh ya udah dah, tadi gue pengen ngasih. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Speaker Spekulasi edisi Ramadan, teman-teman. Semoga selalu sehat tentunya ya. Amin. Itu yang paling penting, dan puasanya juga lancar, tidak terganggu suatu apapun gitu. Amin. Dan kita semakin menambah himmah dan juga Apa itu himmah? giroh kita Masya Allah. untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Amin ya Allah. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share, komen ya Nah, teman-teman. itu juga harus himmah tuh. Nah, supaya ya intinya Monetes lah. makin sehat dan juga bermanfaat videonya. Bermanfaat ya, lebih sebenarnya ke situ sih, karena kan yang kita bagikan ini sharing sharing kebaikan. Insya Allah ada kebaikan lah di sini. Walaupun banyak jokes juga ya bapak-bapak. Ya, ada. tapi yang penting kita nggak boleh ngeluh. Iya, emang kalau itu sih, apalagi di bulan puasa ini nih. Iya. Ya, apalagi di saat-saat kayak gini nih, orang kayak yang bocil-bocil sih, apa udah gak kuat mau buka gitu kan. Iya, sampai oring-oringan ya, tidur-tiduran gitu. Nanti habis buka lanjut lagi puasa, lu pernah kayak gitu kan? Pernah dulu jam 12 siang misalnya. Iya bener, sama. Gue juga ngebukanya cuma buat itu doang tuh, minum doang. Makan gue biasanya. Gue gak makan. Nah itu emang banyak sih, apalagi di umuran kayak kita orang Itu ini. ajang latihan sih kan kalau dulu masih kecil. Membiasakan diri. Membiasakan diri. Apalagi dulu dikasih hadiah kalau full. Iya benar. 30 hari gitu. Gue dibeliin tembak-tembakan waktu itu. Gue remote control kayaknya. Remote doang. Iya. Nggak ada mobilnya kan? Nggak ada. Remote control doang. Ya mau mobilnya lah. Mobilnya warna merah dulu mobilnya. Iya. Besok kita bawa. Udah nggak tahu kemana itu. Parah lu. Ya zaman SD. Kayak gitu. Karena gue ngerasa kalau misalnya kita mengeluh capek. Iya. Masalah belum nggak kelar. Capek nggak sih? Ya capek lah. Maksudnya capek hati ya, bukan Iya. capek fisik ya. Tapi ngaruh ke fisik. Jadi kayak jadi pusing bawaannya. negatif. Betul, pusing bawaannya, terus ngaruh ke tubuh, gampang capek. Loyo. Gitu. Iya, loyo. Kayak dikit-dikit sepatu. Misalnya kita lagi kesel nih ada apa gitu. Apapun kan biasanya dikeselin. Mau pakai sepatu misalnya sepatunya sama Depson lagi mesti gue terbalikin. Iya nggak sih? Tapi kadang begitu ada. Iya. Mungkin ada beberapa orang yang gondoknya gitu loh. Yang dia tuh terlalu perfeksionis atau OCD mungkin. Enggak, karena ada sesuatu yang dia moodnya udah jelek nih, tadi ada masalah. gara-gara Akhirnya apapun jadi merembet gitu. Iya. Jadi ngeluh terus gitu. Iya benar. Jadi pembawaan di dirinya tuh yang biasa aja salah. Nggak enak. Jadi orang juga kalau ngobrol nggak nyaman karena betul. Udah negatif rasanya gitu. Benar, ya. emang jadi itu tuh akan berdampak ya ke selanjutnya. Maksudnya kayak tadi ke sekitarnya dia. Karena gue punya pengalaman ketika di suatu tempat lah, maksudnya kejadian gitu. Misalnya gue merasa gue bersyukur aja tanpa mengeluh gitu, hati lebih damai rasanya, dan nggak taunya ada rezeki yang datang gitu. Udah hati damai, terus alhamdulillah gitu ada rezeki datang. Coba kalau ngeluh mungkin juga negatif, kita capek nggak dapat apa-apa. Nggak ada jalan keluar juga. Iya sih. Gue pernah ada di fase mengalami itu gitu. Dan gue berpikir iya juga ya, kayaknya buat apa capek-capek ngeluh gitu. Iya kan, nggak guna juga ya. Tapi ya wajar nggak sih sebenarnya respon manusia tuh, apalagi kalau misalkan lagi ada masalah gitu terus. Wajar. Tapi gue pernah baca di buku juga, akan jadi luar biasa ketika kita dapat suatu permasalahan, kita bersyukur, melihat sisi positifnya. Nanti biasanya di situ ada hadiah kalau kata buku itu tuh. Jadi Allah nyiapin hadiah biasanya dengan cobaan dulu gitu maksudnya. Ketika kita bersyukur, hadiahnya keluar gitu. Misalnya nih, sendal hilang, alhamdulillah sendal yang hilang bukan kaki yang hilang gitu. Terus kita melihat situasi yang baiknya gitu. Iya, hikmahnya itu apa? Kita harus cari supaya kita gimana caranya bisa
melihat baiknya. Untung aja. Iya benar. Gitu. Benar. Emang harus membiasakan, gak gampang. Gue juga tahu itu gak gampang gitu. Tapi ketika udah dibiasain enak. Iya, emang harus dibiasain ya. Harus dibiasain, betul. Emang juga kan di Al-Quran kan juga ada tuh lain syakartum itu. Iya, lazidannakum wa in kafartum inna adzabil syadid. Terus juga gue pernah ngeliat bacalah penelitian katanya bersyukur ngaruh ke kesehatan karena kita berorientasi pada hal positif, ya. Akhirnya mood jadi bagus, terus juga nambah sehat gitu. Ya karena memang kita kalau bahasa sekarang mungkin aura atau inner beauty-nya tuh yang keluar itu positif ya. Betul. Karena kalau kitanya positif ya insya Allah lingkungan di sekeliling kita pun juga akan terikut. Coba kalau kita ngobrol sama orang yang kayaknya ramah, senyum, kita juga enak kan? Iya benar. Kayak gitu. Sebaliknya, coba misalkan ada yang datang ke kita udah ngadu aja, gini Ju, sebenarnya gua ada utang. Iya, jadi kita juga nggak usah bagi-bagi lah gitu. Iya maksudnya gitu kan. Jadi responnya jadi lebih ke negatif juga. Jadi kitanya juga nongkrong kurang. Ya gue begini orang gue pengen nongkrong sama lu misalkan kayak ya cerita dulu gitu. Iya, happy, jadinya malah gitu. Ngungkit masalah sekarang. Iya benar. Jadi itu kurang enak gitu. Kurang enak. Bahkan dari sisi psikologi juga bagus bersyukur tuh kita berorientasi pada hal yang positif. Makanya diajarinnya kan untuk bersyukur bukan untuk mengeluh gitu. Berarti lebih baik bersyukur daripada mengeluh ya. Misalnya kita di suatu keadaan ya memang misalnya kita gimana ya maksudnya bekerja nih. Iya bekerja yang harusnya misalnya dapat bonus nih. Taunya bonusnya diundur gitu. Misal. Ya. Coba deh untuk ya udah ikhlas aja dulu bersyukur. Nanti siapa tahu bonusnya cair ada lagi dari yang lain. Kalau misalnya ngeluh capek doang. Iya nggak dapat dari yang lain maksudnya bisa jadi karena lu ngeluh kayak ya udah dah tadi gue pengen ngasih. Iya benar. Nah gue pernah ngobrol nih sama orang ya, Ustadz, bukan sama Ustadz. Dia bilang yang penting tuh bersyukur katanya. Terus misalnya ada orang nih mau silaturahim ke rumah. Dia misalnya mau berterima kasih kemarin abis ada apa gitu. Orang nih bawa duit nih gitu. Mau berterima kasih misalnya ngasih hadiah. Di rumah lu lagi berantem gitu, entah sama ade sama kalau punya istri sama istri. Orang jadi nggak datang, nggak jadi. Rezekinya kabur. Padahal udah datang. Iya, itu analoginya masuk menurut gua. Tapi kalau kitanya tenang, emang bersyukur, santai-santai orang datang kan. Iya benar. Kita akan tarik sama itu semua jadi, hal positif gitu. Itu menurut gua logikanya masuk gitu. Benar. Itu gue setuju banget itu. Iya kan? Benar. Kita mau ngetok ada suara piring jatuh. Iya. Apa nih? Dengerin dulu. Iya dengerin dulu. Ya udah dah, besok aja dah. Lo kok asik nih, seru nih. Wah, ini info mahal ini. Ya udah besok aja dah. Kalau masih inget dianya buat balik lagi. Kalau nih orang sibuk kan jadinya nggak inget gitu. Jadi nggak ada waktu lagi. Iya. Kan sibuk deh. Makanya itu pentingnya di situ tuh menurut gua juga supaya kita lebih tentram, lebih tenang gitu kan. Luar biasa ya hari ini. Memang nggak boleh ngeluh kita bro. Ya kita memang harus banyak bersyukur juga. Termasuk gua sih. Gua juga masih ya kadang-kadang ngeluh juga ada sih pasti kan. Iya sering sih. Sering. Ya itu aja dah dari kita karena udah mau maghrib ya. Jangan lupa buat subscribe, like, share, komen. Kita doain teman-teman doain kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.